Drama perebutan darah daging antara Inara Rusli dan Virgon kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Bukannya mereda pasca perceraian, tensi keduanya justru kembali memuncak setelah Virgon secara mengejutkan meluncurkan manuver hukum untuk merebut kembali hak asuh anak. Di sisi lain, Inara yang merasa posisinya sebagai ibu sah secara hukum mulai terancam, tidak tinggal diam dan siap memasang badan untuk melawan balik. Di tengah bayang-bayang drama rumah tangga yang kian pelik, inilah 5 fakta mencenangkan di balik perseteruan Inara dan Virgon yang kini saling adu mekanik di jalur hukum. Api perseteruan antara Inara Rusli dan Virgon kembali membara. Di tengah kemelut drama rumah tangga yang menyeret nama Insanwo, sebuah langkah mengejutkan diambil oleh Virgon. Sang musisi diduga kuat melakukan aksi nekat dengan merebut anak-anak secara sepihak dari pengasuhan Inara. Alibi kuat pun dilemparkan. Virgon merasa kegaduhan rumah tangga Inara saat ini akan menjadi racun bagi psikologis buah hati mereka. Kini, suasana kian mencekam antara perlindungan anak atau sekadar ambisi kekuasaan. Inara dan Virgon kini terjebak dalam perang dingin yang siap meledak di meja hukum. Lantas seperti apa kronologi perebutan anak antara Virgon dan Inara? Apa yang mendasari Virgon melakukan hal tersebut kepada Inara? Kalau untuk kronologi mungkin ada hubungan dari yang kemarin kasus IR sendiri kan kita tahu, dan juga kita semua juga pasti kan merasa setiap orang tua kan pasti ingin kepentingan terbaik untuk anak kan. Mungkin mental dari anak terganggu, makanya Virgon cobalah untuk menenangkan anak-anak. Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin orang tua pengasuhnya, dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Inara, dan hingga saat ini Inara dipersulit akses untuk menemui atau bahkan sekedar video call untuk anak-anaknya, dan tidak diberikan akses untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Bahkan neneknya dari anak-anak tersebut yaitu ibu kandungnya Inara itu tidak diberikan akses untuk melihat atau menjenguk anaknya, dan kami ada bukti chat WA-nya. Alasannya adalah karena dia melihat bahwa Inara ini belum selesai kasusnya. Kasusnya harus selesai, ya kan? Nah, setelah selesai barulah itu diberikan. Itu kan alasan. Tetapi ini kan masalahnya adalah kalau kita merujuk anak adalah kita ada yang namanya kompilasi hukum Islam. Seperti karena mereka Muslim, kita juga ada undang-undang perkawinan seperti itu. Jadi tidak merintangi, tidak menjadi hambatan hak adonah itu di tangan ibunya, walaupun ibunya saat ini penyelesaian perkaranya belum selesai. Langkah berani diambil oleh Inara Rusli. Merasa ruang geraknya sebagai ibu mulai dipersempit dan keselamatan mental anak-anaknya berada di ujung tanduk, Inara akhirnya pecah suara. Tak tanggung-tanggung, ia resmi menyeret nama Virgon ke Komnas Perlindungan Anak sebagai bentuk perlawanan atas tindakan sepihak sang mantan suami. Bagi Inara, ini bukan sekedar berebut hak asuh, melainkan perjuangan harga mati demi masa depan dan ketenangan batin buah hatinya yang kini terjebak di pusaran konflik orang dewasa. Lantas seperti apa langkah berani Inara yang mengadukan Virgon ke Komnas Perlindungan Anak? Di tanggal 30 Januari kemarin, Ibu Inara datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak. Jadi ada hal yang disampaikan yaitu berkaitan tentang hari ini anak-anak yang memang selama ini ada di pengasuhannya Ibu Inara itu diambil secara paksa oleh ayah kandungnya atau mantan suaminya. Jadi terkait itu yang kemarin disampaikan kepada kami tentang anak-anak yang hari ini sudah berada di ayahnya ya, ayah kandungnya. Ibu Inara juga menyampaikan bahwa kesulitan ya, beliau kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Yang kita pilih pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengar. Tapi informasi yang kami dapat bahwa V itu berhalangan hadir
dalam pemanggilan Komnas Anak. Makanya di sini Komnas Anak bagian daripada kemitraan kita juga, yang memang dia suatu organisasi yang khusus untuk menangani masalah ibu dan anak, khususnya anak tersebut. Makanya kami berharap Bapak Agustinus Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Anak dan jajarannya bisa memaksimalkan, karena kita tahu bahwa Komnas Anak ini punya gaung yang lebih hebat menangani masalah mediasi terhadap anak seperti itu. Kalau untuk panggilan dari Komnas PA itu kan terkait adanya permintaan dari saudara IR kan terkait mengenai pengambilan paksa anak. Nah, makanya Komnas PA ingin mencoba untuk mengklarifikasi terkait itu kepada klien kami, Virgon. Tapi dari kita sendiri, kita sudah melayangkan surat jawaban atas undangan tersebut. Intinya, Virgon memang tidak bisa hadir karena pertama, undangan itu sifatnya mendadak. Yang kedua, memang ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan oleh klien kami, Virgon. Ketegangan memuncak. Tak lagi bisa menahan kesabaran, Inara Rusli akhirnya melayangkan desakan keras kepada Virgon untuk segera menghentikan ego dan patuhi aturan main. Berbekal kekuatan hukum yang sah, Inara menuntut sang mantan suami untuk tidak lagi menahan buah hati mereka dan segera mengembalikan anak-anak ke pelukan pengasuhannya. Baginya, hukum bukanlah sekedar formalitas di atas kertas, dan Inara siap membuktikan bahwa keadilan bagi seorang ibu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lantas seperti apa desakan Inara terhadap Virgon? Secara faktanya putusan pengadilan dan sudah inkrah di kasasi, anak dipegang hak asuh sama ibunya. Kita bukan berbicara komentar netizen ya, tapi ini sudah putusan pengadilan, hak asuh dipegang oleh Inara gitu loh. Itu sudah jelas. Case ini kan tidak menghambat dia sebagai ibunya, sebagai hak asuh ibunya, tidak ada yang menghambat. Inara ini terkena kasus, tapi kan kasusnya prosesnya berjalan dan bukan berarti dia bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan, kita kan pakai asas praduga tak bersalah di sini. Selama tidak ada putusan pengadilan yang berbentuk inkrah atau putusan tetap, Ibu Inara ini tidak boleh dikatakan bersalah dan hak asuh itu masih tetap secara de facto masih tetap dipegang oleh Inara. Tabuh genderang perang telah berbunyi. Alih-alih melunak dan mengembalikan sang buah hati ke pelukan Inara Rusli, Virgon justru memilih jalan konfrontasi yang semakin tajam. Sang musisi kini dikabarkan tengah menyiapkan amunisi hukum besar-besaran untuk memboyang putusan lama. Dengan ambisi penuh, Virgon bersiap melayangkan gugatan pengalihan hak asuh anak secara resmi demi menarik kembali kendali atas masa depan buah hatinya. Pertarungan di meja hijau kini tak terelakkan lagi. Siapakah yang akan memenangkan hati hakim dan hak asuh anak pada akhirnya? Kita akan mengajukan gugatan nanti pengalihan hak asuh anak terkait yang kemarin rame itu dari saudari IR. Baru digodok sih, baru sebatas pembicaraan aja. Apa langkah selanjutnya kita akan mengajukan gugatan mengenai pengalihan hak asuh anak. Ya, salah satunya ada itu. Jadi kan memang kalau kita lihat di pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam itu mengenai hak asuh anak itu dapat dipindah ke hak orang tua karena mungkin ada ketidakcakapan moral dari si ibu. Cuman kita juga nggak tahu. Yang penting kita berkeyakinan pengadilan nanti pasti akan menitik beratkan kepada kepentingan terbaik untuk si anak. Kalau pengalihan hak asuh anak itu jadi bisa dilihat di situ yang tadi saya bilang kecakapan moral mungkin dari si ibu terkait masalah gitu loh, apa atau mabuk-mabukan segala macam seperti itulah. Berarti dianggap ibu tidak bisa betul membina anak. betul. Nah makanya sekarang juga selain perbincangan juga saya juga udah ngomong ke klien kami ke Virgon ya kalau memang terkait itu disiapkan aja bukti-bukti nanti untuk kita mengajukan gugatan. Ya itu namanya hak sebagai warga negara. Ya
sebagai hak ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau dia mau melakukan seperti itu. Ya sebetulnya kan perkara ini kan bukan perkara yang memang memang rumit. Ini kan cuma mengembalikan aja. Sekarang kalau fee itu tidak ada kaitannya dengan perkara Inara, itu bukan alasan dia untuk melakukan gugatan atau pengalihan hak adonah. Seperti itu. Kalau memang perkara ini Inara pure murni tidak ada campur tangan siapapun, khususnya fee, ya ngapain juga memang harus dia gugat, ya tinggal itu kan baik-baik aja, cuma karena anaknya belum mumayyiz, wajar dia tinggal di ibunya. Seperti itu. Mau kapan waktu dia tinggal jenguk, dia tinggal mau jalan-jalan, mau apa tinggal ngomong, ya udah kan tinggal diambil aja kan gitu. Tapi dikembalikan dong gitu. Inara Rusli tidak akan tinggal diam. Merasa putusan pengadilan yang sudah dimenangkannya kini sedang diincar dan coba digoyahkan oleh pihak Virgon, sang ibu tidak anak ini menyatakan siap perang total. Tak sejengkal pun Inara akan mundur demi mempertahankan hak asuh yang sah di tangannya. Baginya, ini bukan sekadar urusan ego, melainkan janji untuk melindungi masa depan buah hatinya dari segala bentuk ketidakpastian. Dengan dokumen hukum yang kuat, Inara siap menempuh segala jalur untuk membuktikan bahwa pelukan seorang ibu adalah tempat yang tak bisa diganggu-gugat. Lantas seperti apa upaya yang akan ditempuh Inara jika Virgon terus melawan? Bila mana hal terburuk tidak terdapat, tidak mencapai titik temu, maka kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap anak. Salah satunya kita ke pengadilan untuk mengeksekusi, ataupun nanti kita membuat LP dan sebagainya. Karena kami pun juga akan melayangkan yang namanya somasi. Tapi dalam hal ini ya kita bijaklah, kita baik. Seperti itu. Karena di sini kita tidak menuding V itu melakukan penculikan, tetapi tidak mengembalikan haknya daripada Inara Rusli sebagai pemilik hak adonah. Sebenarnya kita cuma minta cuma itu aja. Seperti itu, tidak ada laporan lain. Oh pastinya, iya. Kalau untuk langkah-langkahnya Inara saya sendiri nggak ngerti, mungkin kalau Inara pakai kuasa hukum mungkin. Gitu. Kalau untuk langkah-langkahnya sih, mudah-mudahan saya sih berharapnya pas pada saat klarifikasi besok semua jelas, semua terang. Jadi mungkin nanti ada kesepakatan juga mengenai hak asuh anak di situ. Mungkin kalau bisa lewat mediasi secara damai dengan dimediasi oleh Komnas PA, nggak perlu gugat-gugat segala macam. Hasilnya baik untuk kepentingan mereka berdua, ya insya Allah ya bisa terlaksana juga. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.